Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di konten sharing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku impulsif. Nah, perilaku impulsif ini sering terjadi di kalangan kita karena kita adalah manusia itu kompleks, otomatis impulsif ini kadang juga sering dilakukan kebanyakan orang, terutama pada zaman ini. Nah, dari definisi impulsif ini adalah suatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya. Suatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya. Suatu kecerobohan tanpa memikirkan konsekuensinya. Mengambil suatu tindakan tanpa dipertimbangkan. Nah, ini adalah beberapa definisi dari perilaku impulsif. Ya. Nah, dari perilaku yang suatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya, suatu kecerobohan tanpa memikirkan konsekuensinya, dan mengambil suatu keputusan tanpa mempertimbangkannya, tidak memikirkan sebab akibatnya, sehingga inilah penyebab dari impulsif. Nah, dari gejala perilaku impulsif ini, nih, ada ini boros, termasuk ini adalah gejala, ini masih gejala nih, boros, suka marah-marah berlebihan. Terus ada menghamburkan uang, sama dengan boros. Ini menghamburkan uang. Ada lagi tiba-tiba berhenti dari kerja. Terlalu minta maaf, terlalu banyak minta maaf. Nah, ada lagi juga nih gejalanya, sulit untuk fokus. Terus ada lagi tiba-tiba kita merasa ingin diperhatikan orang lain. Seandainya nih kamu tiba-tiba nih pemakai sosial media, upload privasimu, entah itu cerita keluargamu, atau cerita aibmu, tiba-tiba kamu umbar tanpa memikirkan konsekuensinya, nih, tanpa mempertimbangkan akibatnya, konsekuensinya, tindakan. Nah, nih akibatnya tanpa dipertimbangkan.
apa yang terjadi. Jadi perilaku-perilaku itu sering kita lakukan, teman-teman. Kita tidak sadari bahwa suatu perilaku impulsif ini adalah suatu hal yang negatif. Di suatu sisi, perilaku seperti ini sangat membahayakan. Bisa jadi gejala ini juga bisa mulai menyakiti diri sendiri. Mulai menyakiti diri sendiri. Terus ada juga nih, tiba-tiba kamu mungkin ingin melakukan suatu hal yang ceroboh di umum, kayak seandainya kamu teriak-teriak sendiri, atau caper. Nah, seperti itu. Nah, dari gejala ini tentu ada suatu sebab yang telah ditimbulkan. Sebab, maaf ya, papan tulisnya nih, muat nih. Nih, sebabnya ada caper, cari perhatian, maksudnya di sini tadi ya. Nih, atau atau bisa disebut ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana dia terlalu hiperaktif atau terlalu aktif ya, hiperaktif, dia mencari suatu perhatian. Itu adalah sebuah penyakit. Ada lagi nih, bisa jadi dia adalah seorang bipolar. Nah, nanti kita akan membahas ini juga mungkin ya. Terus ada juga karena apa? Dia ansos, suka drama. Iya. Nah, ini sebabnya banyak sekali. Ketika kamu sedang mengalami gejala-gejala seperti ini yang sudah saya sebutkan, dan kamu penyebab dari akibat ini sudah kamu pernah lakukan, jangan-jangan kamu memiliki perilaku impulsif. Sangat disayangkan sekali. Secantik kamu, seganteng kamu, sekeren kamu, tapi kamu memiliki perilaku impulsif yang tidak memikirkan akibatnya, tidak memikirkan konsekuensinya, atau tidak mengambil suatu tindakan tanpa dipertimbangkan. Tiba-tiba kamu punya, seandainya nih, punya channel YouTube, channel TikTok, punya IG, setelah itu tiba-tiba kamu hapus semua kontennya, kamu udah branding sebaik mungkin, tiba-tiba kamu hilangkan, kamu hapus permanen dan tidak bisa dimunculkan lagi. Itu ceroboh. Suatu kecerobohan itu akan menimbulkan suatu perilaku impulsif, sehingga nanti suatu waktu kamu akan menyesal di kemudian hari. Karena apa? Kecerobohan yang kamu lakukan pada waktu itu. Nah, nih lanjut. Terus bagaimana solusinya? Ini ya, solusinya saya taruh sini ya. Solusi. Solusinya apa? Self control. Kalau kamu tidak bisa mengontrol diri kamu, maka kamu akan menjadi manusia impulsif, terlalu berlebihan dalam melakukan atau bertindak sesuatu. Entah kamu mengeluarkan uang, kamu terlalu mudah minta maaf, kamu terlalu berlebihan, suka marah-marah sendiri, teriak-teriak sendiri, ada orang kamu. Ya, banyak sekali hal yang dimana kecerobohan-kecerobohan ini termasuk gejala-gejala yang saya sebutkan, bahkan sebab-sebab dari yang saya sebutkan di sini, mungkin itu bisa kamu kontrol, atau kamu bisa stop, atau bahkan minimalisir kalau saat ini tidak bisa menghilangkan sama sekali dengan mengontrolnya. Kontrol diri. Nah, itu penting sekali. Nah, ada yang kedua nih. Kamu bisa
mekanisme coping. Nah, mekanisme coping ini bisa kamu lakukan dengan ketika gejala ini muncul, kamu ingin teriak, kamu ingin melukai diri kamu sendiri, kamu stres, kamu memikirkan berbagai banyak hal. Nah, kamu bisa melakukan mekanisme coping dengan cara pernafasan. Nah, seandainya nih, kamu ingin marah, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, simpan dada, lepaskan. Tarik nafas, simpan dada, lepaskan. Atau tarik nafas, simpan perut, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas, simpan perut, lepaskan pelan-pelan. Kamu nariknya pelan, lepasnya juga pelan. Itu adalah terapi yang sering saya gunakan. Nah, ada juga yang pernah saya ikut pelatihan, yaitu SEFT yang bernama SEFT. SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, saya pakai metode totok-totok gitu. Bagian titik-titik tertentu. Nah, kita totok-totok sampai kita totok-totok gitu sampai kondisi kita merasa rileks atau nyaman. Kita bisa terapi sendiri, kita bisa menerapi orang lain, kita juga bisa diterapi orang lain. Nah, ini ada yang keempat, bisa terapi atau dengan obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan saya sarankan jangan dilakukan dulu. Karena apa? Ini sangat berbahaya. Terlalu banyak kita memakan bahan kimia, tubuh kita merespon suatu hal yang tidak baik, sehingga tubuhmu nanti ada akibat dari bahan kimia yang telah memasuki tubuh kita, nanti akan menjadi suatu, ya kita candu ya, seperti orang ketika minum obat itu rasanya kan rileks, ingin tidur, ingin tenang, atau menghilangkan stres, sehingga yang terjadi adalah merusak metabolisme tubuh. Nah, mungkin itu saja. Saya bukan dokter, saya bukan seorang terapi, tapi saya belajar itu semua. Tapi setidaknya hal seperti ini adalah satu hal yang umum yang ada di masyarakat, yang dimana kita bisa mengambil satu pelajarannya tanpa kita harus ke dokter atau kita konsultasi. Tapi setidaknya kita bisa membaca, karena ikro. Nah, segala sesuatunya yang kita baca pasti kita akan kita sharing dan kita sharingkan di sini. Dengan begitu saja, mungkin ada nih, oke, saya lupa menyampaikan bahwa ada suatu perilaku yang hampir sama dengan impulsif, yaitu kompulsif. Di mana perilaku ini ada satu hal kecemasan, di mana kamu melakukan suatu hal berulang-ulang seperti kamu padahal sudah mengunci gerbang kamu, tapi nanti kamu masuk kamar, setelah itu kamu ingin mengecek lagi, masuk kamar lagi, udah rapat belum ya, cek lagi, sepertinya kayaknya ada suara nih yang mau buka gerbang, ternyata tertiup angin, buka lagi. Nah, itu adalah suatu sifat kompulsif, yang dimana memberikan suatu kekhawatiran yang menganggap bahwa apa yang kamu lakukan tadi itu kurang sempurna. Bisa jadi tugas kamu karena kamu melakukan suatu prokrastinasi sesuai konten yang sebelumnya, sehingga yang terjadi adalah kamu mengkhawatirkan bahwa suatu hal yang itu tidak sempurna, tidak diterima, tidak mendapatkan nilai baik, tidak menyelesaikan atau menjawab pertanyaan dengan tepat, sehingga yang terjadi adalah kamu kompulsif, mengkhawatirkan sesuatu hal dengan kamu melakukan berulang-ulang, mengeceknya terus, tapi tidak kunjung selesai, seperti itu. Nah, jadi begitu saja dari sekian kita sharing pada kali ini. Mungkin besok kita akan bahas tentang bipolar mungkin, atau membahas tentang ADHD ini ya, attention deficit hyperactivity disorder, mungkin seperti itu, mungkin banyak. Atau teman-teman bisa sharing di kolom komentar atau memberikan suatu konten saran untuk saya, untuk konten yang kita sharing apalagi. Mungkin begitu saja. Jangan lupa subscribe,
Silahkan komen yang positif dan share ke teman-teman agar mendapatkan insight dari yang kita bahas pada kali ini. Mungkin begitu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.